Kali ini kita akan membahas paket soal hitung cepat yang memuat pecahan, persen, bentuk akar, dan lain-lain. Ya, kita akan terapkan beberapa kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah paket ketiga di dalam hitung cepat. Kita simak contoh pertama, silakan tiap soal dicoba dulu ya, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Tentu saja soal ini gampang ya, kita tinggal jumlahkan aja. 35 tambah 20 itu kan 55 ya. Tinggal dikuadratkan berarti 55 dikali 55. Ya. Tapi sebetulnya untuk di akhir 5 itu ada triknya. Misalkan ini 15 dikuadratkan artinya kan 15 kali 15 ya. Itu hasilnya adalah 225. Nah, triknya demikian, begini triknya. Pasti akhirnya 25, pasti begitu. Ya, kita perlu angka di sini. Angka di sini itu didapat dari angka ini. Ya. Ini dengan tetangganya. 1 tetangganya dengan 2. 1 kali 2 adalah 2. Jadi 225. Misalkan lagi 25 dikuadratkan. Ini kan pasti akhirnya 25. Ada angka depannya didapat dari ini. Dikalikan tetangganya. Tetangganya yang setelahnya adalah 3. Yang nempel ya, angkanya adalah 3. 2 dengan 3 kan. 2 dengan 3, 6. Jadi ini berurutan angkanya. 2 dengan 3. Sehingga 45 kuadrat bisa ditebak berapa? Iya, 4. Setelah 4 itu 5 kan? Berarti 4 kali 5, 20. Berarti 20, 25. Itu. Nah, sekarang di sini 55. 55 berarti setelah angka 5 berapa? 6. Jadi 5 kali 6, 30. 30, 25. Jawabannya adalah C. Ya, ketika kita sudah tahu ini, maka akan gampang. Ya. Oh, ini akhirnya 5. 3 dengan 2 itu kan 5. Berarti 5 kali 6, 30. 30, 25. Ya, dalam 1 detik kita bisa menentukan jawabannya. Misalkan yang ini, silakan coba dulu. 90 dikurangi 25. Ya, 90 dikurangi 25 itu kan 65 ya. Berarti 6 kali 7. 42. 42, 25. Itu jawabannya. Contoh 2 sekarang. Nah, kalau misalkan begini, 0,25 bagaimana? Ini kan koma-komaan ya, dipangkatkan 2. 0,25 dikali 0,25 itu akan repot. Yang jelas kalau 25 dikuadratkan, itu pasti 625 kan? Nah, di sini 625, ini 625, ini 625. Berarti yang mana nih? B, C, atau E? Nah, ingat kalau dikuadratkan, ya, ini di belakang komanya kan ada 2 angka. Berarti kalau dikuadratkan, 2 dikuadratkan itu 4. Berarti di belakang koma itu harus 4 angka. Ini hanya 3 angka, ini 4 angka. Berarti jawabannya adalah C. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau diuraikan, ya, kalau diuraikan seperti ini. 0,25 itu adalah 25 per 100 kan. Berarti 25 dikuadratkan adalah 625. Kemudian 100 dikuadratkan adalah 10.000. 100 kali 100. Berarti 0-nya jadi 4. Artinya apa? Komanya 4. 0,0625. Ya. Nanti lagi langsung saja 625. Tulis 625. Kemudian karena belakang komanya ada 2. Berarti jadi 4. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah C. Contoh 3, silakan dicoba dulu. Berapakah 33% dari 163? Tentu saja ini gampang ya, 33% dari. Kalau dari itu berarti perkalian, artinya ini dikali saja. Demikian. Ya. Yuk, 3 dengan 3, ujung dengan ujung. 3 kali 3 itu 9. Maka jawabannya kalau enggak ini. Ini pasti salah. Ini pasti salah, ini pasti salah. Ya. Kemudian 33% dari 163 artinya kan lebih kecil dari 63. 50% dari 100 aja kan 50. 50% dari 120 aja kan jadi mengecil kan. Ini 33% dari 163 pasti hasilnya kurang dari 163. Sedangkan yang E ini gede 5.000 berarti jawabannya pasti A. Begitu. Cara formilnya 33 dikali 163 begini.
Tinggal dikalikan saja, ini 5379 dibagi 100, ya berarti komanya di sini. 5379. Kalau analisis seperti tadi, 33% dari 163 itu pasti lebih kecil dari 163. Selalu mengecil kalau persen itu. Berarti jawabannya adalah ini. Dan ujung dengan ujung. Jawabannya adalah A. Contoh 4. 18 adalah berapa persen dari 60? Nah, ini tipe lain dari persen. Kita sudah belajar sebetulnya di pembahasan yang video tentang persen. Ya, kita terapkan di sini cara cepatnya. Ini 18 adalah berapa persen dari 60? Di sini nggak ada persen dari, jadi bukan dikalikan 18 kali 60, bukan. Justru ini kebalikan dari soal nomor 3. Ya, 18 itu hasilnya berapa persen dari 60? Tentu saja kita gampang, ya tinggal kita cari aja angka 18 itu dihasilkan dari angka ini. Persen itu adalah per 100, berarti ada 0,2 yang kita hilangkan. Misalkan 1 nolnya di sini dihilangkan, 1 lagi dari jawaban. Ya. 6 dikali berapa jadi 18? Apakah 6 dikalikan 15? Tidak. Ya, 6 dikalikan 2 itu 12. 6 dikalikan 2, 12. 6 dikalikan 3, 18. Berarti jawabannya D. Sesederhana itu sebetulnya. Sehingga per 100 atau persen, 0 bisa hilang dari sini, 0 juga bisa hilang dari sini. 3 kali 6 itu 18. Demikian. Kalau cara formilnya adalah A persen dikali 60 sama dengan 18. Kita mau mencari A. Hilangkan dulu. Berarti A itu sama dengan 18. Ini 10 di atas, 6 di bawah. Ya, 18 dengan 6 kan bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3. Ya, bisa dibagi 6. Ya. 10 kali 3, 30. Jadi jawabannya persis sama. Dengan analisis, tinggal cari saja 6 itu dikalikan berapa supaya jadi 18. Silakan nomor 5 bisa dicoba. 54 adalah berapa persen dari 120? Kita coret 1 karena persen, lalu kita coret 1 juga di sini. Ya, cuman di sini nggak ada koma, berarti kita munculkan koma itu untuk mencoret 0 sebetulnya. Ya, yuk kita cek 12 dikali berapa mendekati 54. 12 dikali 2 itu jangan sangat jauh ya, 24. 12 kali 3, 36 masih sangat jauh. 12 kali 4 itu 48, sudah mulai dekat. 12 kali 4 itu 48, dekat juga. 12 dikali 5, 60. Berarti yang paling mungkin adalah ini. Ya. Baik, ini 8, ini 5. Lebih gampang menghitung 5. Jadi di sini aja koma. Di sini coret 1, di sini coret 1. Ya. 12 dikali 4 itu 48. 12 dikali 0,5 atau dari setengah adalah 6. Ya. Jadi 48 tambah 6, 54. Jawabannya adalah D. Analisis begitu. Kita kerjakan secara formal. A dari 100 kali 120 demikian. Sehingga 12 dengan 54 sama-sama bisa dibagi 6. Ya. 90 dibagi 2, 45. Nah, kita perdalam yang tadi. 12 kali 4,5 artinya 12 kali 4 itu 48. 0,5. 12 dikali 0,5 atau setengahnya adalah 6. 48 tambah 6 adalah 54. Demikian caranya. Jadi di sini coret 1, di sini kalau nggak ada koma-koma berarti munculkan koma 1. Nomor 6. Silahkan dicoba dulu. Yuk kita cocokan jawabannya. 102 berapa persen dari 340? Berarti kita mulai coret 1. Ya. 34 dikali berapa yang dekat ke 102? Tentu saja kalau ini coret 1, 34 dikali 2 itu 68, masih jauh ya. Dikalikan 3, ya, 102. Berarti jawabannya adalah ini. Nomor 7, silakan. Silakan nomor 7. 3 adalah berapa persen dari 20? Sama saja kita coret 1 ya. Kita coret 1. Kemudian kita coret 1. Ya.
2 dikali berapa jadi hasilkan ada angka 3. 2 dikali 15 bisa ya karena 30. Ini tidak menghasilkan 3, ini tidak mungkin, ini 3 mungkin. 2 dikali 12 jadi 24, tidak mungkin. 2 kali 15, 30. Yang mungkin adalah A dan E. Ya, yang paling gampang tentu saja kita cek yang E. Ya, di sini 1,5 berarti. Karena ingat dicoret 1, dicoret 1. 1,5 dikali 2, 1,5 dikali 2, 3. Persis sama, berarti jawaban kita adalah E. Demikian. Yang 8. Kita mulai ke pecahan. Yuk, 2 1/4 dibagi 4/11 adalah, nah ini pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah 2 kali 4 ditambah 1 kan. 2 dikalikan ditambah 9/4. Kemudian kalau bingung pembagian, kita ubah menjadi perkalian asalkan dibalik. Jadi 11/4. Tadinya 4/11 jadi 11/4. Sehingga 9 dikali 11 adalah 99, 4 dikali 4 adalah 16. Cari yang 16, ya, yang 16 tentu saja yang ini dan yang ini. 9 kali 11 adalah 99, sedangkan ini 97, maka pasti jawabannya adalah B. Demikian. Nomor 9. Gabungan dari desimal dan pecahan campuran. Silakan bisa dicoba dulu. Yuk kita bahas. 0,875 dikalikan 4/5. 4/5 dari mana? 1 dikali 4 itu kan 4 ditambah 1 5. Jadi 5/4. Cuman ketika pembagian menjadi perkalian, tadinya 5/4 jadi 4/5. Baik. Nah, di sini diajarkan trik ya. Pembagian 5 itu spesial. Ini paling sering karena ini spesial. Spesial bisa disederhanakan. Yuk. Misalkan begini, 1 dibagi 5 itu 0,2. 3 dibagi 5 itu 0,6. Ya, kalau dilihat angka 2 dan angka 6, itu sebetulnya 2 kali ini. Ya, 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Itu ciri khas dibagi 5. Sehingga kalau 12 dibagi 5, langsung di sini 12 kali 2, jadi 24. Muncul angka 2 kalinya. Cuman tentu saja, koma ya. Koma. Kalau ini 12 dibagi 5 kan nggak mungkin 24. 24 itu kan perkalian 2. Ya, jadi 2, ini 3 dikali 2, 6. Tapi karena koma berarti 0,6. Seperti itu. 243 dibagi 5 berarti ini dikalikan angka-angkanya dengan 2 kalinya. Berarti 4, 8, 6. Tapi tentu saja ada komanya. 48,6. Itu. Sehingga 0,875 dibagi 5 itu pasti dikalikan 2-nya. Ya, seperti itu. Munculkan aja angka 2 di sini. Ya, itu untuk menggantikan 5. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Ya, tinggal kita cek aja 8 kali 8 itu 64 ya. 87 dikali 8 itu 7.000 ya. 70. Jadi jawabannya ini. Jawabannya adalah B. Tinggal dicek aja ya. 87 dikali 8 misalkan. Itu lebih dekat ke 0,7 atau lebih dekat ke 700. Seperti itu. Jadi tidak mesti mengalihkan dengan desimal. Kadang-kadang bingung. Sudah saja 8 dikalikan 87 atau 8 langsung dikalikan 875. Lebih gampang. Hasilnya adalah 0,70. Nomor 10 silakan dicoba. Kita cokkan jawabannya. 0,432 dibagi 1, 2/3. Ya. 1 dikali 3 itu 3, tambah 2 itu 5. 5/3. Kalau jadi perkalian jadi 3/5. Nah, muncul lagi pembagian 5. Ingat pembagian 5 itu 2 kalinya kan? Ya, berarti ini 2 kalinya. 2 kali 3, 6. Ya. 6 dikali 4 itu 24. Ya. 24 yang paling dekat adalah 25. Ya. Untuk lebih memastikan silakan ya dicoba. Kalau ini sudah lebih. Karena ini 6 dikali 4 aja 22. Udah 24. Tapi di sini angka-angkanya kecil karena koma ya. Jadi 2,592. Minimal tidak mesti ngotret lama begitu. Kalaupun dikotret kita pastikan ini dikotret untuk memastikan benar jawabannya. Silakan saja.
Yuk kita lanjutkan. 11. Silakan dicoba. 4,036 dibagi 0,04. Ya. Kalau diilustrasikan seperti ini sebetulnya. 4,036 dibagi 0,04. Nah, kalau bingung dengan begini, sudah saja komanya dihilangkan. Ini kalau koma dihilangkan, geser 2 kan? 1, 2. Itu komanya hilang. Boleh aja. Asalkan ini juga komanya geser 2. Kalau bawah geser 2, atas juga geser 2. Kenapa digeser 2? Supaya tidak koma-komaan. Jadi di sini 4, di sini jadi 403. 400 saja. 400 dibagi 4 berapa? 100. Ya berarti cari yang 100. Ya ini berarti jawabannya 100,9. Jawabannya D. Nomor 12 silakan. Yuk kita terapkan. Ini kan? Ya, geserkan komanya. 48 dibagi 12 adalah 4. Berarti 4 koma. Ya, ada dua kemungkinan, ada B, ada C, begitu. Yang paling benar adalah B karena kecil angkanya, 0,6 itu kecil, jadi 0,05, nggak mungkin 4,5. Ya, kalau mau membuktikan silakan aja 4,5 kali 12 pasti lebih dari ini. Untuk mengecek ya, jawaban kita betul, tinggal dikalikan aja. 4,05 dikali 12 adalah 48,6. Minimal kita tidak membagi ini. Kalau pembagian koma-koma biasanya bingung, tapi kalau perkalian meskipun kita masih bisa lah begitu. Ya. Lagian itu untuk supaya kita yakin aja, padahal mah langsungnya jawabannya juga sudah yakin. Sudah benar maksudnya. Karena ini koma-koma itu pasti kecil, tidak mungkin 4,5 itu adalah setengahnya. Tidak mungkin. Karena kalau setengahnya minimal di sini harus 24 setengahnya. Ilustrasinya begitu. Kalau di sini cuma 6, berarti 0,5 yang paling mungkin. Yuk, 13 silakan dicoba. 304,09 dibagi 64,7. Nah, di sini sebetulnya sangat ya bisa diakalin gitu ya. Bisa diakalin begitu. Nah, kalau di sini 7, ya 7, maka akhirnya harus 7, karena dari 9. Ini kalau kita kalikan dengan ini ya, cara mengecek jawaban. Ini kalau 304,009 dibagi 64,7 akan sama dengan berapa? Artinya yang ini kalau dikalikan, maka akan menghasilkan 304,09. 7 dikali 7 itu menghasilkan 9, ujungnya betul, ternyata semuanya mengandung 9. 4,70 ini bisa dihilangkan nolnya ya. Ketika di belakang koma angka 0 itu bisa dihilangkan otomatis itu. Misalkan 2,3 0 0. Ini akan sama aja dengan 2,3. Selama ada koma, kemudian ada 0 dan tidak ada angka lagi, maka otomatis bisa hilang. Kecuali begini, misalkan 2,03. Ini tidak boleh 0 dihilangkan karena di ujung ada angka yang menjaganya. Tapi kalau tidak ada angka yang menjaganya, maka 0 ini bisa langsung hilang. Begitupun sebaliknya, kalau kita misalkan punya 2,5 itu bisa kita nyatakan bebas. Misalkan 2,50 itu bisa. Atau 0-nya tambahin 3 itu nggak apa-apa. Karena angka 0 di belakang koma dan tidak ada angka penjaganya itu dianggap tidak ada nilainya. Demikian. Ya, sehingga kita cek ya. 7 ini kan komanya 1. Di sini juga komanya 1. Sehingga kalau dikalikan akan menghasilkan komanya 2. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Kalau yang ini komanya 1, di belakang komanya 1, di sini di belakang komanya 3. Maka kalau dikalikan komanya 4 di belakangnya. Ini dengan ini kalau dikalikan komanya 3. Ini dengan ini komanya 3, ini dengan ini karena di sini tidak ada koma berarti komanya 1. Minimal begitu analisis kita ya. Jadi yang paling benar adalah 4,7. Karena ketika di sini 1, di sini juga 1 kan 0 ini bisa hilang menghasilkan ini. Kalau tidak percaya silakan dikalikan 4,7 dikalikan 4,7. Kita akan dapatkan ini. 14 silakan.
Baik, sudah tahu ya. Menghasilkan 2, itu berarti 3 kali 4 itu 12. Semuanya ternyata bisa menghasilkan 2. Ada 0 di sini, tidak ada penjaga, masih bisa dihilangkan saja otomatis begitu. Ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma, di sini 2. Berarti kita cari yang 2. Yang 2 adalah C. Sesederhana itu sebetulnya. Soalnya opsinya mirip-mirip, berarti pakai teknik begitu. Nomor 15, silakan dicoba. Yuk kita cokkan jawabannya. Kita diberikan P, kita diberikan Q, dan kita diberikan R dalam rumus. Tapi R itu memuat P dan Q, berarti tinggal diganti saja P-nya dengan 2, Q-nya dengan 3. Sehingga P kuadrat atau 2 kuadrat, ini 2 ini dari rumus di sana. Kemudian P itu diganti dengan angka 2 dan Q diganti dengan angka 3, Q juga diganti dengan angka 3. 4 ditambah 12 tambah 9, jadi 25. P-nya 2, Q-nya 3, dan R-nya 25, tinggal dimasukkan PQR itu artinya dikalikan. Ya, P dikali Q dikali R. 2 kali 3 kali 25 adalah 150, jawabannya A. Ya. Cuman, ada juga cara cepatnya. Kalau ini dikuadratkan, kemudian yang di tengah-tengah itu 2 kali perkalian. Ya, ini P dengan Q diambil, tapi di sini ada angka 2, ini ciri khas. Maka bisa kita sederhanakan. Karena ini mengandung P dan Q, maka mengandung P dan Q. Ya, ini bentuknya harus umum begini. Ya, P dikuadratkan, Q dikuadratkan, lalu tengah-tengah itu 2PQ. Maka kita bisa langsung ganti dengan ini. Dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Ya, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah angka-angkanya tidak harus dikalikan jadi besar. P tambah Q kan kita tahu, P tambah Q itu kan 5 ya. 5 dikuadratkan 25. Jadi langsung kita tahu hasilnya. Ya, kesininya tinggal sama lah. Jadi jawabannya 150. Contoh 16. Ini mirip dengan contoh 15. Cuma di sini pengurangan. Nah, P kuadrat, Q kuadrat, tapi di sini pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, maka simpelnya P dikurangi Q, gitu, sederhana. Kalau tadi penjumlahan, maka P tambah Q. Kalau ini di tengah-tengah ada pengurangan, maka P dikurangi Q. P-nya 4, Q-nya 2. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 dikuadratkan 4. Jadi langsung ketahuan hasilnya. Ya. P-nya 4, Q-nya 2, R-nya 4. Ditanyakan 3P tambah Q min 2R, tinggal disubstitusi saja. P-nya ganti dengan angka 4, kemudian Q-nya ganti dengan angka 2, kemudian R-nya pun diganti dengan angka 4 yang kita hasilkan. 3 kali 4, 12, ditambah 2 dikurangi 8 adalah 6. Jadi jawabannya adalah E. Silakan nomor 17. Kita cocokkan jawabannya. Prinsipnya sama, tinggal diganti saja P-nya dengan 4, Q-nya dengan 3. Ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai R. P-nya 4, Q-nya 3, berarti 4 ditambah 6. Ya, 2 kali 3, 6. P dikali Q berarti 4 kali 3, 12. R itu berarti 10 per 12, kita sederhanakan menjadi 5 per 6. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. P tambah Q itu 7, karena 4 tambah 3 itu 7, kemudian R-nya 5 per 6. Kita bisa ubah menjadi perkalian, asalkan 6 per 5, dibalik ya. Udah biasa ini sering. 7 kali 6 itu 42, berarti 42 per 5. 42 dibagi 5 itu, 42 dibagi 5, berarti kan yang paling dekat 40 ya. 40 dibagi 5 itu 8. 8, tapi sisa 2, berarti 8, 2 per 5. Jawabannya adalah B. Ya, nomor 18. Kita mulai ke bentuk akar. Kita cocokkan jawabannya. Ini sebetulnya penyederhanaan saja. 23 dikuadratkan di akar. Ya, itu pasti hasilnya tuh 23. Ya, hampirannya 23. Begitu. Karena begini, misalkan 7 pangkat 2 ditarik akar. Ya, maka ini tiba-tiba hilang. Nah, begitu. Ini 23 kuadrat ditambah, berarti hampir 23 lah, kisaran 23. Prinsipnya demikian. Ya, ini udah 23. Maka tidak mungkin ini, karena ini ratusan, ya. Mungkin ini tidak mungkin, ya. Ini tidak mungkin karena ratusan, berarti yang mungkin itu cuma 35 dan 25. Begitu. Di sini 23, ya. 23, kemudian ditambah 696, ya.
Kalau 25 berarti kan cuma selisih 2 ya. Berarti terlalu sedikit. Jadi jawabannya adalah B, 35. Ini terlalu sedikit. Ini kan kita sudah punya modal 23. Masa cuma nambahin 2? Kalau ini kan nambahnya lumayan. Kita sudah punya 23, di sini nambahnya sudah 13 ya. 12 ya. Sehingga menjadi 35. 12 ya wajar lah bertambah segini. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Itu cara analisis. Kalau mau langsung dikerjakan manual, silakan 23 dikali 23 itu artinya kuadrat. 23 kali 23 itu 529. 529 ditambah 696 adalah 1225. Ya, kita sudah tahu kalau di sini 25 itu pasti ujungnya 5. 12 itu yang berempet adalah 3 kali 4. Ya. Berarti jawabannya adalah 35. Ya. Diambil yang kecilnya. 4-nya tidak. Ya. 12 itu kan 2 kali 6. Cuman 2 dengan 6 kan terlalu jauh. Jangan dipakai ini. Pakainya yang nempel. 3 dengan 4 kan selisihnya 1. Jadi caranya demikian. Ya. Misalkan begini. 4, 2, 2, 5 akarnya. Ini kan pasti 5 nih. Begitu. 4, 2 itu berapa kali berapa yang nempel? Ya, 6 dengan 7. Ambil yang kecil berarti 6, 5. Jadi akar 4, 2, 2, 5 itu adalah 65. Itu caranya. Jawabannya adalah B. Yuk, nomor 19. Silakan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. 2 dikurangi 0,56 ditambah akar dari 1 dikurangi 0,64. Ya, ini tinggal dikurangi saja. 2 dikurangi 0,56 itu kan 1, ya. 1,44. Ini 1 dikurangi 0,64 itu artinya 0,64 supaya jadi 1. Ini kan supaya jadi 100 tinggal ditambah berapa? Tinggal ditambah 36 kan? Seperti itu. Nah, kita fokus aja. 144 harusnya sudah akrab. Adalah 12. Akarnya ya. Akar 144 itu 12. Akar 36 itu 6. Jadi di sini ada angka 12. Ya. Di sini ada angka 12. Dalam benak di sini ada angka 6. 12 dengan 6 dijumlahkan itu kan jadi 18. Kita cari. Nah, berarti C jawabannya. Begitu. Kalau mau formil, 1,44 itu adalah 144 dibagi 100. 0,36 itulah 36 dibagi 100. Akar dari 144 itu 12, akar dari 100 itu 10. Akar dari 36 itu 6, akar dari 100 itu 10. Karena sudah sama, maka tinggal jumlahkan. 18 per 10 berarti 1,8. Itu cara formilnya. Kalau cara analisis, 144 dekat dengan 12, 0,36 ada 36-nya diakarkan itu 6, 12 tambah 6 berarti 1,8. Soal terakhir silakan dicoba. Ya, yang tadi ya. 4.100 ditambah 125. Kalau kita jumlahkan kan 4225 ya. Tadi sudah kita bahas. Jadi 65. Jadi 4225. Akhirnya pasti 5 ya. Nah, yang paling mungkin ini. Demikian.